Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus, mampukan kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu di dalam kenyataan hidup sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma 8 ayat 37 hingga ayat 39 yang berbunyi, "Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah kuasa apapun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Oleh karena kasih Tuhan Yesus Kristus sebagai wujud nyata dari kasih Tuhan Allah Bapa kita kepada umat-Nya yang dalam status berdosa, telah dengan sengaja Ia mengorbankan anaknya yang tunggal, adalah untuk menderita disiksa sampai mati di atas kayu salib di Bukit Golgota, yang adalah menggantikan kita yang seharusnya akibat dosa kita layak untuk dihukum mati secara hina. Tetapi Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa kematian, kuasa kegelapan, kuasa maut itu dengan segala kemahakuasaannya. Maka kuasa maut, kuasa kematian kekal tidak berdaya, sehingga semua orang yang mau beriman, yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak akan binasa mati secara kekal, tetapi akan menerima kehidupan yang kekal yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus di surga. Begitu indahnya janji yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan hari ini bagi kita sebagai umat milik Tuhan Yesus Kristus, yaitu setiap orang yang memang sungguh-sungguh mau beriman dan percaya kepada Kristus, yang dapat melaksanakan iman percayanya itu pasti akan menerima suatu janji keselamatan kekal, karena sudah menerima ikatan cinta kasih Tuhan yang menyatukan dan mempersatukan kita sebagai anggota keluarga besar kerajaan Allah Bapa, sehingga tidak akan ada kuasa apapun yang mampu untuk memisahkan kita dari cinta kasih Kristus yang kekal itu. Kemungkinan besar bahwa kita masih saja mau bertanya, mengapa ada saja umat beriman percaya kepada Kristus yang tadinya sangat aktif di dalam aktivitas pelayanan gerejawi, namun kemudian terlalu mudah untuk murtad, meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan Yesus itu, beralih kepada keyakinan iman yang lain. Sesungguhnya memang tidak ada kuasa dari pihak manapun yang dapat dan mampu untuk memisahkan ikatan cinta kasih kita dengan Tuhan Sang Pemilik hidup dan mati kita umatnya ini. Tetapi yang terjadi adalah bahwa ada di antara umat manusia yang beriman, yang percaya kepada Kristus itu kurang merasakan pertolongan Roh Kudus, yang berakibat kurang kuat, kurang teguh iman percayanya, sehingga dia dapat saja menjadi murtad, meninggalkan iman percayanya kepada Kristus. Sehingga pada waktu datangnya hidup dalam kebimbangan, dalam kesukaran hidup, dalam penderitaan,
yang secara kedagingan terlalu mengikat dirinya, maka akan terlalu mudah jatuh ke dalam situasi ketakutan ketika menghadapi pencobaan ataupun godaan dari kuasa kegelapan, kuasa kejahatan yang bisa saja muncul dalam bentuk apapun juga. Sehingga umat manusia yang sudah mengaku beriman dan mengaku percaya kepada Kristus pun bisa saja melepaskan diri dari ikatan cinta kasih Tuhan Yesus itu, lalu meninggalkan keyakinan mereka beralih kepada keyakinan yang lain. Sesungguhnya dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, maka hendaknya kita harus terus selalu mau memohon pertolongan Roh Kudus, memohon bimbingan kuat kuasanya saja, agar Dia berkenan untuk menguatkan, meneguhkan iman percaya kita ini, supaya tetap mau, taat dan setia, menyatu berserah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, hanya kepada Tuhan Allah Sang Pencipta, Pemelihara hidup dan mati kita, hingga sampai kepada akhir hayat kita di dunia ini. Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan yang dituliskan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dan ayat 8 ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia, kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami sadar betul bahwa di dalam semuanya dan dalam segala sesuatu yang kami alami di dunia ini, terlebih yang sangat menyesakkan membuat kami menderita karena keyakinan iman percaya kami kepada Kristus, maka kami harus yakin dengan iman yang kuat dan teguh yang dianugerahkan Roh Kudus, bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih sayang Tuhan Yesus, baik maut maupun juga malaikat-malaikat atau pemerintah-pemerintah atau segala bentuk kekuasaan apapun tidak akan bisa memisahkan diri kami dengan kasih Kristus itu. Tolong kami ya Bapa, supaya kami memahami betul akan segala keberadaan kami yang sudah menjadi milik Sang Pencipta, Pemelihara hidup dan mati kami umat-Mu, dan dalam nama Tuhan Yesus saja kami mau berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.